Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang percobaan rangkaian seri paralel. Tujuan pada praktikum pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami konsep dasar rangkaian seri paralel. Yang kedua, dapat menentukan nilai resistansi resistor berdasarkan kode warna dan pengukuran dengan multimeter. Dapat membandingkan besar arus dan beda potensial pada masing-masing resistor dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel. Alat dan bahan yang kami gunakan ada baterai, light bulb, kabel, current, dan voltmeter. Langkah-langkahnya, yang pertama, membuat rangkaian. Yang kedua, analisis rangkaian. Yang ketiga, pembuktian rangkaian hambatan seri paralel. Tambahkan baterai. Nah, pertama kita akan mengganti hambatan pada lampu-lampunya. Yang ini tetap 10, kemudian yang ini ganti menjadi 15. Yang ketiga menjadi 20. Kemudian di sini saya ada voltmeter sama alat mengukur arus. Yang pertama kita akan mengukur arusnya dulu. Yang pertama itu lampu pertama 0,20. Yang kedua juga 0,20. Yang ketiga juga 0,20. Berarti ini membuktikan bahwa arus dalam setiap komponen itu sama besarnya. Kemudian kita akan mengukur tegangannya. Tegangan yang pertama itu 2 voltmeter. Kemudian tegangan yang kedua itu 3, dan tegangan yang ketiga 4 volt. Berarti kalau dijumlahin 2 ditambah 3 5 ditambah 4 9. Itu berarti jumlah tegangannya ketiganya itu sama dengan jumlah satu tegangannya ini keseluruhan. Nih, kalau diukur 9 volt. Kemudian ini tuh makanya dia disebut dengan pembagi tegangan. Mengapa? Sebab jumlah tegangan total itu sama dengan jumlah tegangan setiap komponennya. Dan yang memiliki potensial paling besar, yang hambatannya paling besar, sehingga dia tuh nyalanya jadi lebih terang gitu loh. Nah, juga jika satu aliran diputus, mana guntingnya ya? Nah, saya coba putus, maka yang lain juga akan ikut mati. Kita sambung lagi. Habis itu, R-nya itu kan sama dengan F per I. Habis itu kita masukin F-nya itu kan 9 volt, dan yang I-nya itu 0,2 atau 0,20 ya. Habis itu dibagi 9 dibagi 0,2 berarti hasilnya 45. Itu dia dari rangkaian serinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membuktikan tentang rangkaian paralel. Di sini saya sudah memiliki rangkaiannya dengan ketiga buah lampu.
Pertama-tama kita akan mengubah tegangan pada masing-masing lampunya. Yang paling bawah kita ubah menjadi 20 ohm. Alhamdulillah. Kelebihan. Terus yang kedua kita ubah menjadi 15. Dan di atas kita tetapkan aja jadi 10. Kemudian saya akan mengukur kuat masing-masing tegangannya. Untuk lampu yang paling atas, tegangannya itu sebesar 9 volt. Kemudian yang di nomor 2 9 volt juga, dan tegangan di paling bawah itu juga 9 volt. Itu berarti tegangan pada setiap komponen di rangkaian paralel itu besarnya sama. Kemudian kita ukur nyala arusnya. Nyala arus yang paling atas ialah 0,90. Yang di nomor 2 yang di tengah 0,60 dan yang ketiga 0,45. Kalau kalian perhatikan baik-baik, nyala lampu yang paling terang ialah lampu yang paling atas, yang kuat arusnya paling besar. Berarti semakin besar kuat arusnya, maka akan semakin besar nyala lampunya. Karena jika tegangan pada masing-masing komponen itu sama, nyala lampu yang paling terang akan ditentukan oleh besar arusnya. Kemudian kita akan melihat besar arus keseluruhan. Besar arus keseluruhan 1,95 dan tegangan keseluruhannya itu 9. Berarti R sama dengan F-nya itu V-nya itu 9 dan I-nya itu 1,95. 9,1,95 itu sama dengan 4,62. Oh iya, 1/R total itu juga sama aja kayak 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. 1/4,62 sama dengan 1/10 ditambah 1/15 ditambah 1/20. Jadinya 1,4 dibagi 1,4/6, 1/4 6,2 itu sama dengan 0,217 sama dengan 1/10 0,1, jadi 0,60 dan yang ketiga 0,45. Kalau kalian perhatikan baik-baik, nyala lampu yang paling terang ialah lampu yang paling atas, yang kuat arusnya paling besar. Berarti semakin besar kuat arusnya, maka akan semakin besar nyala lampunya. Karena jika tegangan pada masing-masing komponen itu sama, nyala lampu yang paling terang akan ditentukan oleh besar arusnya. Kemudian kita akan melihat besar arus keseluruhan. Besar arus keseluruhan 1,95 dan tegangan keseluruhannya itu 9. Berarti R sama dengan F-nya itu V-nya itu 9 dan I-nya itu 1,95. 9,1,95 itu sama dengan 4,62. Oh iya, 1/R total itu juga sama aja kayak 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. 1/4,62 sama dengan 1/10 ditambah 1/15 ditambah 1/20. Jadinya 1,4 dibagi 1,4/6, 1/4 6,2 itu sama dengan
0,217 sama dengan 1/10 0,1 jadinya ditambah 1/15 jadinya 0,067 ditambah 1/20 jadinya 0,05. Sama aja kayak gitu loh. Kemudian kita akan mematikan salah satu rangkaiannya, arus listrik ya, digunting. Nah, jika kita matikan seperti ini, ternyata yang mati hanya satu buah lampu, berarti tidak berpengaruh pada lampu yang lain. Atau apabila salah satu lampu dimatikan, maka yang lain tidak akan ikut mati. Begitu kira-kira. Kesimpulan dari hasil percobaan yang tadi telah dilakukan dari rangkaian seri, kelebihannya ada kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian sama, lampu menyala lebih terang, lebih sederhana dan membutuhkan sedikit kabel. Dan kekurangan rangkaian seri, bila satu bagian putus, maka seluruh rangkaian akan putus atau mati. Yang kedua, lebih boros energi listrik. Dan yang ketiga, baterai cepat habis. Kelebihan rangkaian paralel, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama. Bila satu bagian putus, tidak mengaruhi yang lain, dan juga lebih hemat listrik. Kekurangan rangkaian paralel, yang pertama memerlukan banyak kabel, yang kedua lebih rumit, dan yang ketiga lampunya lebih redup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.